Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Istisah Fitri, mahasiswa semester 2 Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Pada video kali ini saya akan meresume buku yang berjudul Pengantar Hukum Adat dengan pengarang Dr. Dewi Sulastri SHMH. Di sini saya akan merangkum bagian bab 4 mengenai pokok-pokok hukum adat. A. Hukum adat perseorangan. Hukum perseorangan adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengatur kedudukan manusia sebagai subjek hukum dan wewenang untuk memperoleh, memiliki, dan mempergunakan hak-hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum serta kecakapan untuk bertindak sendiri melaksanakan hak-haknya, juga hak-hak yang mempengaruhi kedudukan subjek hukum. Subjek hukum adalah setiap pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia dan badan hukum. B. Bentuk kekerabatan hukum adat. Hukum adat kekerabatan adalah hukum adat yang mengatur kedudukan pribadi seseorang sebagai anggota kerabat, kedudukan anak terhadap orang tua dan sebaliknya, kedudukan anak terhadap kerabat dan sebaliknya, dan masalah perwalian anak. Intinya, hukum adat kekerabatan mengatur pertalian sanak berdasarkan pertalian darah atau seketurunan, pertalian perkawinan, dan perkawinan adat. Hubungan kekeluargaan memegang peran penting dalam hal berikut. 1. Masalah perkawinan. Untuk meyakinkan apakah ada hubungan kekeluargaan yang merupakan larangan untuk menjadi suami istri. 2. Masalah waris. Hubungan kekeluargaan merupakan dasar pembagian harta peninggalan atau warisan. Dalam struktur masyarakat adat terdapat 3 macam sistem kekerabatan, yaitu sebagai berikut. 1. Sistem kekerabatan parental. Anak menghubungkan diri dengan kedua orang tuanya. Anak juga menghubungkan diri dengan kerabat ayah ibunya secara bilateral. Dalam sistem kekerabatan parental, kedua orang tua maupun kerabat ayah ibu itu berlaku peraturan-peraturan yang sama tentang perkawinan, kewajiban memberi nafkah, penghormatan, dan pewarisan. Susunan sistem kekerabatan parental berlaku di masyarakat Jawa, Madura, Kalimantan, dan Sulawesi. 2. Sistem kekerabatan patrilineal. Anak menghubungkan diri dengan ayahnya atau berdasarkan garis keturunan laki-laki. Dalam sistem kekerabatan ini, anak juga menghubungkan diri dengan kerabat ayah berdasarkan garis keturunan laki-laki secara unilateral. Dalam susunan masyarakat patrilineal, keturunan dari pihak bapak atau laki-laki dinilai memiliki kedudukan lebih tinggi dan mendapatkan hak-hak yang lebih banyak. Susunan sistem kekerabatan patrilinear berlaku di masyarakat Batak dan Bali. 3. Sistem kekerabatan matrilineal. Anak menghubungkan diri dengan ibunya berdasarkan garis keturunan perempuan. Dalam sistem kekerabatan ini, anak juga menghubungkan diri dengan kerabat ibu berdasarkan garis keturunan perempuan secara unilateral. Dalam masyarakat yang susunannya matrilinear, keturunan menurut garis ibu dipandang sangat penting, sehingga menyebabkan tumbuhnya konsekuensi, misalkan dalam masalah warisan, yang jauh lebih banyak dan lebih penting daripada keturunan menurut garis bapak. Susunan sistem kekerabatan matrilineal berlaku pada masyarakat Minangkabau. C. Hukum adat berkaitan dengan anak. 1. Hubungan anak dengan orang tua. Menurut hukum adat, anak kandung yang sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan bapak ibu yang sah, walaupun terjadinya perkawinan tersebut setelah ibunya melahirkan terlebih dahulu. 2. Hubungan anak dengan kerabatnya. Hukum adat mengatur hubungan anak dengan kerabatnya sesuai dengan keadaan sosial dalam masyarakat bersangkutan yang berdasarkan sistem keturunannya. Dalam masyarakat parental, hubungan anak dengan kerabat, bapak maupun ibunya adalah sama.
Masalah-masalah tentang larangan kawin, warisan, kewajiban memelihara semuanya berintensitas sama terhadap kedua belah pihak. Di lingkungan masyarakat adat patrilineal, hubungan anak dengan kerabat ayahnya jauh lebih erat dan lebih penting dibandingkan dengan kerabat ibu. Lalu dalam masyarakat adat matrilineal, hubungan antara anak dengan keluarga dari pihak ibu jauh lebih erat dan jauh dianggap lebih penting daripada hubungan anak dengan keluarga dari pihak bapak. 3. Pengasuhan anak yatim piatu. Dalam suatu keluarga, apabila salah satu orang tua meninggal, bapak atau ibu, sedangkan anaknya belum dewasa, dalam susunan masyarakat parental, anak akan berada dalam pemeliharaan dan tetap dalam kekuasaan ibu apabila ayah yang meninggal, dan sebaliknya, sampai anak itu dewasa dan hidup mandiri. Apabila kedua orang tuanya meninggal dunia saat anak belum dewasa, anak akan dipelihara dan menjadi tanggung jawab dari kerabat ayah atau ibu. Lalu apabila dalam keluarga yang susunan kekerabatannya unilateral, orang tuanya meninggal dunia dan keluarga tersebut patrilineal, kekuasaan orang tua terhadap anak-anak yang ditinggal berada pada keluarga pihak bapak dan berada pada kekuasaan kerabat ibu jika keluarga tersebut matrilineal. 4. Pengangkatan anak. Maksud dan tujuan pengangkatan anak. 1. Dalam masyarakat patrilineal dan matrilineal, pengangkatan anak dimaksudkan untuk meneruskan garis keturunan, laki-laki atau perempuan. 2. Dalam masyarakat parental, pengangkatan anak dimaksudkan untuk melengkapi jenis kelamin, teman hari tua, membantu usaha, pancingan, dan kemanusiaan, atau menolong anak terlantar. D. Hukum perkawinan dan harta perkawinan. Menurut hukum adat, perkawinan merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan, martabat, dan pribadi. Perkawinan menurut hukum adat tidak semata-mata berarti ikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk mendapat keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga rumah tangga, tetapi juga hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dan dari pihak istri dan pihak suami. 1. Bentuk perkawinan pada masyarakat patrilineal. Masyarakat patrilineal mengenal bentuk perkawinan eksogami, misalnya bentuk perkawinan jujur pada masyarakat Batak, Toba yang mengharuskan adanya perbedaan klan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan. Pihak laki-laki menarik pihak perempuan untuk masuk ke dalam klannya. Dengan demikian, perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sepadan dengan anggota keluarga laki-laki yang lain. 2. Bentuk perkawinan pada masyarakat matrilineal. Masyarakat matrilineal mengenal pula bentuk perkawinan eksogami dengan beberapa perbedaan dengan masyarakat patrilineal. 4. Pertunangan dalam hukum adat. Pertunangan adalah hubungan hukum yang dilakukan antara orang tua pihak wanita dan orang tua pihak pria untuk mengikat tali perkawinan antara anak-anak mereka dengan jalan peminangan. Pertunangan dapat dibatalkan atau diputuskan sehingga secara hukum adat kedua belah pihak tidak dapat melanjutkan ke jenjang perkawinan. 5. Hukum harta perkawinan. Macam-macam harta perkawinan. 1. Harta warisan. Dibagikan semasa hidup atau sesudah pewaris meninggal. Untuk salah seorang di antara suami atau istri dari kerabat diperoleh suami atau istri secara pribadi dari kerabat masing-masing. 2. Harta yang diperoleh atas usaha dan untuk diri sendiri oleh suami atau istri masing-masing sebelum atau selama perkawinan atau harta pencarian. 3. Harta yang diperoleh suami istri selama perkawinan atas usaha sendiri dan sebagai usaha milik bersama atau harta bersama. 4. Harta yang dihadiahkan pada saat pernikahan kepada suami istri atau harta bersama. 6. Sebab putusnya perkawinan dan akibat hukumnya. Menurut hukum adat, sebab terjadinya perceraian adalah sebagai berikut. 1.
perzinaan, 2 kemandulan istri, 3 suami meninggalkan istri sangat lama, 4 istri berkelakuan tidak sopan, 5 adanya keinginan bersama dari kedua belah pihak atau adanya persetujuan suami istri untuk bercerai. 6 salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau lebih. Tinjauan umum mengenai waris adat. Asas-asas hukum waris adat adalah 1. Ketuhanan dan pengendalian diri, 2. Kesamaan hak dan kebersamaan hak, 3. Kerukunan dan kekeluargaan, 4. Musyawarah dan mufakat, 5. Keadilan dan parimirna. Asas tersebut banyak terlihat dalam pewarisan dan penyelesaian terhadap sengketa dalam pembagian warisan. Lalu ada dalam hukum adat, waris mengenal 3 sistem kewarisan, yaitu 1. Sistem kewarisan individual, yang para ahli warisnya mewarisi harta secara perseorangan, seperti di Jawa, Batak, dan Sulawesi. 2. Sistem kewarisan kolektif, yang para ahli warisnya secara kolektif mewarisi harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi kepemilikannya kepada masing-masing ahli waris, seperti di Minangkabau. 3. Sistem kewarisan mayorat, terbagi menjadi 2, mayorat laki-laki. Apabila pewaris meninggal, anak laki-laki tertua atau anak laki-laki sulung merupakan ahli waris tunggal, seperti di Lampung. Lalu mayorat perempuan, yaitu apabila pewaris meninggal, anak perempuan tertua merupakan ahli waris tunggal, seperti di Tanah Samendo. Menurut hukum adat, untuk menentukan ahli waris digunakan 2 macam pokok berikut. 1. Garis pokok keutamaan. Golongan tersebut meliputi kelompok keutamaan 1 yaitu keturunan waris, kelompok keutamaan 2 yaitu orang tua pewaris, kelompok keutamaan 3 yaitu saudara-saudara pewaris dan keturunannya, kelompok keutamaan keempat yaitu kakek dan nenek pewaris. 2. Garis pokok penggantian. Golongan yang termasuk ke dalam garis ini yaitu 1. Orang yang tidak mempunyai penghubung dengan pewaris, 2. Orang yang tidak ada lagi penghubungannya dengan pewaris. Garis pokok penggantian ini yaitu garis hukum yang menentukan di antara orang-orang dalam kelompok keutamaan tertentu sebagai ahli waris. Lalu ada proses peralihan harta waris adat. Pewarisan pada masyarakat adat dapat dialihkan saat pewaris masih hidup. Hal ini dapat dibuktikan, misalnya saat orang tua mengalihkan barang harta keluarga kepada anak-anaknya saat masih hidup. Lalu ada hak dan kewajiban ahli waris adat. Ahli waris pada sistem masyarakat yang mayorat, seperti pada masyarakat Lampung, mempunyai hak untuk menikmati harta warisan, terutama untuk kelangsungan hidupnya. Harta warisan yang tidak terbagi-bagi itu hanya dikuasai oleh anak tertua, dan ia berkuasa untuk mengusahakan sebagai sumber kehidupan baik untuk pribadi, bersama keluarga, atau untuk adik-adiknya. Pada masyarakat Jawa dengan sistem individual, yaitu harta peninggalan pewaris dibagikan kepada para ahli warisnya, sehingga ahli waris berhak memakai, mengolah, dan menikmati hasilnya. Lalu sistem kewarisan yang kolektif seperti di Minangkabau, harta peninggalan hanya dapat dipakai oleh seluruh anggota keluarga yang bersangkutan dan tidak dapat dimiliki oleh seluruh anggota keluarga secara individual. Demikian resume yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.